Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kami. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial lengkap cara menanam kentang, mulai dari persiapan lahan, pemilihan bibit, cara tanam yang benar, sampai pemberian pupuk dasar agar hasil panen lebih maksimal. Kentang merupakan tanaman umbi yang banyak dibudidayakan di daerah dataran tinggi karena memiliki nilai ekonomis yang cukup bagus. Selain itu, kentang juga menjadi bahan makanan favorit masyarakat karena bisa diolah menjadi berbagai macam bahan makanan. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar menanam kentang dengan cara yang benar, simak video ini sampai selesai karena semua langkah akan saya jelaskan secara lengkap dan mudah dipahami. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan lahan. Lahan terlebih dahulu dicangkul supaya tanah menjadi gembur dan akar tanaman yang nantinya bisa berkembang dengan baik. Setelah dicangkul, berikutnya kita buat jaretan atau alur tanam untuk wadah bibit kentang. Perhatikan juga jarak tanamannya. Idealnya kalau saya memakai jarak antara 70 cm sampai 80 cm. Jarak ini sangat penting supaya tanaman memiliki ruang tumbuh yang cukup, sirkulasi udara lebih bagus, serta memudahkan saat melakukan perawatan. Selain itu, jalur antar jaretan juga akan membantu sistem irigasi agar air bisa mengalir dengan lancar. Langkah selanjutnya, pilih bibit kentang atau umbi kentang yang sehat untuk dijadikan bibit. Pemilihan bibit yang tepat sangat menentukan hasil panen nanti. Ciri mudah untuk mengenali umbi kentang yang sehat antaranya ukuran bibit yang seragam, tidak busuk, tidak terkena jamur, kulit umbi mulus, tidak ada luka atau lecet, dan mata tunasnya sehat serta kuat. Idealnya untuk ditanam mata tunas antara 2-3 cm dengan vigor yang gendut atau pendek tapi agak berisi. Hindari menggunakan bibit yang sudah terkena penyakit atau ada gejala layu atau penyakit karena bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak maksimal. Kemudian langkah ketiga, taruh bibit kentang yang sudah kita pilih pada jaretan yang telah dibuat tadi. Bibit yang bagus, yang baik, sehat, yang sudah kita servis kalau di sini namanya, kita tanam atau kita taruh pada jaretan yang sudah dibuat di langkah awal. Pastikan juga jarak antar benih. Idealnya sekitar 28-30 cm tergantung selera. Jarak tanam yang tepat akan membantu pertumbuhan umbi supaya tidak saling berebut nutrisi. Nah, ini yang sangat penting. Menurut saya, posisi mata tunas harus menghadap ke samping, jangan sampai salah, apalagi menghadap ke bawah. Itu tentu kurang bagus menurut saya. Karena posisi tunas cukup berpengaruh terhadap arah tumbuhan tanaman dan perkembangan umbi nantinya. Langkah selanjutnya adalah menutup umbi kentang atau bibit kentang dengan menggunakan tanah yang ada di sekitarnya. Tujuannya agar nanti saat kita menaruh pupuk kandang dan pupuk kimia, si bibit jadi lebih aman dan tidak terkena daripada pupuk-pupuk yang kita taruh pada langkah selanjutnya. Pastikan juga si bibit sudah ditaruh dengan baik. Selanjutnya adalah pemberian pupuk kandang. Pupuk kandang yang saya pakai adalah bernama Otuk kalau di sini menyebutnya. Di mana Otuk ini terdiri dari pupuk kandang kohe ayam, kotoran hewan ayam yang sudah dicampur dengan sekam. Lalu disimpan supaya si Otuk ini benar-benar matang dan tidak menimbulkan panas berlebih pada tanaman. Kemudian kita taruh saja si Otuk di
sela-sela bibit kentang yang sudah ditutup. Bisa dilihat itu yang sudah ditutup dengan tanah itu adalah bibit, lalu kita tutup dengan si otok. Langkah selanjutnya memberikan pupuk dasar, yakni pupuk kimia, yang mana racikannya terdiri dari beberapa pupuk kimia. Di antaranya adalah 1. Ponska, kemudian ada TSP36, lalu ada Karate Boroni, serta saya menggunakan humi asid dan juga sekalian menggunakan insektisida furadan yang langsung saya campur pada pupuk kimia untuk membuat pekerjaan menurut saya menjadi lebih efektif. Lalu kita tabur saja si pupuk dasar ini di atas otok yang sudah kita tabur tadi. Menurut saya campuran pupuk ini cukup seimbang karena bertujuan untuk membantu pertumbuhan akar, batang, dan pembentukan umbi supaya hasilnya nanti lebih maksimal. Namun penggunaan pupuk dan insektisida tetap harus disesuaikan dengan dosis serta kondisi lahan masing-masing ya. Bisa juga di lahan saya dan lahan saudara berbeda. Tinggal kita luruskan saja biasanya memakai apa, lalu si tanaman kebutuhannya apa, kondisi cuaca seperti apa, seperti itu. Langkah terakhir, tutup kembali semua yang sudah kita masukkan di caretan tadi menggunakan tanah. Pastikan tanahnya kita bentuk gundukan yang rapi, serta jalur irigasi juga jangan lupa kita perhatikan agar air tetap lancar. Gundukan ini cukup penting supaya umbi kentang nantinya tertutup sempurna di dalam tanah dan tidak terlalu terkena air hujan yang menggenang. Serta jalur air yang baik juga akan membantu mencegah genangan-genangan yang dapat menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit. Nah, teman-teman, itulah tutorial cara menanam kentang mulai dari awal sampai proses penanaman selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang ingin belajar budidaya kentang dengan cara yang benar. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Siapa tahu ada cara-cara yang lebih bagus untuk meningkatkan hasil panen. Bisa langsung saja tulis di kolom komentar, atau ada pertanyaan-pertanyaan seputar perkentangan, langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.